Oke, halo, selamat sore semuanya. Hari ini kita kembali dengan sesi Instagram Live bersama dengan Kasa Indonesia, yaitu Inside Studio. Untuk kali ini kita ingin membahas tema yaitu The Vintage, The Memories Behind. Nah, kalau misalnya ngomongin vintage, kira-kira desainer siapa sih di Indonesia yang kalian kebayang untuk membicarakan hal ini? Jadi untuk sesi hari ini kita ingin ngebahas The Vintage, The Memories Behind, dan mengenai seputar topik desain ini. Jadi nggak hanya Kasa mungkin memang dikenal dengan modern, minimalis, dan desain-desain seperti itu. Namun kita juga ingin membawa teman-teman semua spektrum desain yang lebih luas, yaitu dengan tema vintage ini. Karena mungkin teman-teman pasti lebih sering kan ya dengar istilah kayak antik, vintage, namun itu sebenarnya apa sih? Nah, hari ini kami ingin ngebahas lebih lanjut bersama dengan narsum desainer yang pasti kalian harap langsung akan ngeh tentang topik ini berkaitan sama dia, karena namanya sendiri itu udah langsung ada nama vintage-nya. Oke, sembari sambil nunggu narsum kita join, kita mau sedikit kasih perkenalan nih, latar belakang dari si narsum hari ini. Untuk hari ini beliau terkenal dengan gaya vintage-nya, dengan segala macam mix and match yang terkait dengan vintage. Kata antik sendiri sebenarnya pada familiarkah arti sebenarnya dari vintage ini? Oke, kita mari ditunggu. Halo. Halo Mas, sorry Gak apa-apa, kan belum jam 5.30, so it's okay. Nggak kehilangan waktu. Oke, it's okay. Yes. Gimana? Problem, tapi sekarang kita udah bisa mulai lah ya. Oke, sedikit perkenalan, narsum hari ini adalah yaitu Mas Lutfi. Mas Lutfi Hasan ini dikenal sebagai, halo Mas, udah bisa? Oke. Namanya gambarnya sama suaranya oke. Kita harus sebelah kanan kan? Iya betul, ntar ketutupan. Oke, gimana? Aku tadi baru mau sedikit perkenalan soal Mas Lutfi. Jadi teman-teman Kasa, ini adalah Mas Lutfi Hasan. Mungkin pada kenal sebagai desainer interior dan juga founder dari Jakarta Vintage. Nah, kalau nggak salah, seingat aku Jakarta Vintage ini dimulai dari blog ya Mas, beberapa tahun silam. Mungkin bisa dijelasin hingga akhirnya latar belakang Mas ini. Oke. Memang gini, Jakarta Vintage itu dibuat tidak secara dengan niat untuk menjadi sebuah label atau sebuah bisnis, ataukah menjadi saya ingin bikin interior design gitu, enggak sama sekali. Kita tuh saya bikin itu karena saya seneng saya tadinya tuh pengen bikin buku gitu ya, pengen bikin buku mengenai interior design tapi yang vintage gitu ya. Tapi terus kan teman saya bilang, lu
latihan nulis dulu dong sebelum bikin buku gitu kan. Nah akhirnya oh ya bikin blog aja, bikin blog gitu. Bikin blognya itu juga iseng dan ringan. Aku ke apa namanya pameran lukisan, aku foto 10 lukisan yang aku suka gitu. Terus banyak fotonya aku ke pasar loak, ke apa namanya ke toko antik dan lain-lain ya. Terus aku foto kayak gitu-gitu. Nah terus ternyata banyak sekali yang baca, banyak sekali yang merespons gitu ya blog itu. Terus sampai akhirnya aku diminta menjadi kurator untuk sebuah auction barang-barang vintage. Aku diminta untuk mengkurasi banyak sekali barang-barang gitu semacam. Nah dari situ mulailah aku termasuk furniture gitu ya, furniture yang aku furniture tua aku bagusin, aku apa namanya rapi-rapihin, aku ganti kainnya bla bla bla, terus di auction gitu ya. Tapi sebenarnya desainnya tetap sama. Nah itu rupanya responsnya bagus gitu. Terus waktu itu majalah Femina, kalau di sini ada majalah Femina, buat artikel saya gitu, artikel mengenai saya gitu. Terus dia bilang, Mas, tokonya apa itunya, websitenya apa? Terus berarti saya nggak pernah nggak jualan gitu kan, emang karena itu kan blog biasa. Terus akhirnya ya udah jakartavintage.com waktu itu. Oke, terus ya udah begitu kapan terbitnya tanggal sekian, oh sebulan lagi. Oke, jadi saya bikinlah toko online waktu itu supaya pada saat majalahnya terbit tokonya udah ada, padahal sebelumnya adalah apa namanya nggak niat sebenarnya. Oke. Anyway, dari situ mulailah ya banyak jadi media segala macam. Terus mulailah ada klien yang datang yang minta untuk mendesain. Jadi untuk apa namanya bagi saya ini bukan desainer by training. Jadi saya nggak punya background desain sama sekali. Oke. Exposure saya terhadap desain adalah karena saya kerja di advertising agency. Oke, udah lama di perusahaan multinational advertising agency. Kemudian saya punya perusahaan advertising agency sendiri juga, gitu kan. Dan dari situ itu exposure saya terhadap pada desain gitu. Tapi interior desain segala macam itu saya belajar sendiri. Akhirnya saya punya klien, saya mendesain, punya tim segala macam. Saya mendesain interior desain untuk ya ada kafe, ada lapangan golf, ada museum atau galeri, rumah, kantor dan lain-lain. Saya juga mulainya itu kan memang furniture ya. Jadi saya mendesain kursi gitu, mendesain kursi. Jadi kursi dan juga interior. Jadi dua itu sebenarnya. Ya. Kalau nggak salah akan ada upcoming auction juga ya Mas, dengan Future Vintage Auction kalau nggak salah. Ya, jadi sebenarnya ini tanggal 5 April lalu, Oke, harusnya tuh kita melakukan bikin auction barang-barang vintage ya, furniture, ada juga lukisan, ada juga jam tangan gitu ya, segala macam. Yang semuanya vintage gitu ya. Aku yang jadi kuratornya. Itu kerjasama dengan Siddhartha Auctioneer. Oke, harusnya tuh di Dharma Wangsa, tapi kita tunda karena coronavirus ini. Ya, jadi itu tuh kenapa dibilang future vintage, karena barangnya sih sebenarnya vintage ya, desainnya vintage, tetapi dengan tampilan yang kontemporer gitu. Makanya dari Siddhartanya kasih judul itu, bukan aku yang ngasih judul itu, future vintage gitu. Itu harusnya bulan April lalu ya. Di tengah pandemik COVID-19 ini sendiri, berarti sekarang tim Jakarta Vintage work from home semua, Mas, atau gimana sih operasional sekarang? Ya, semua WFH semuanya, work from home. Ya kita secara teratur kita meeting biasa, pakai Zoom, pakai WhatsApp segala macam gitu biasa sih. Memang ada beberapa project tertunda. Tapi ada yang beberapa proyek yang memang sedang dalam persiapan kontrak kayak gitu-gitu ya. Memang belum ada actual jobs-nya segala macam. Tapi ya seperti tempat-tempat lain atau studio-studio lain juga begitu. I see. Kembali ke topik utama kita ingin ngebahas vintage dan juga ini ingin sebagai refresh nih buat teman-teman Casa Indonesia di tengah pandemik ini. Ada gaya desain yang lain selain modern, minimalis, dan lain-lain yang sekarang mungkin lebih ngetren ya Mas ya.
Ya, Nah, ya, ya. aku tuh sempat baca buku Mas yang Happy Vintage. Salah guys, ini ada bukunya Mas Lutfi loh. Jadi kalau mau inspirasi Thank you, bisa thank cek you. buku ini. Aku Ya, juga. kita jadi kembar. Nah, untuk di buku ini aku ada baca nih Mas, you don't need to follow a trend, but do follow your heart, ya Oh kan? ya, ya. Nah, dari hal ini sendiri makna vintage bagi Mas Lutfi itu apa sih? Dan sebelumnya kita juga pernah ngobrol kayak ngomongin vintage itu sebenarnya cuman yang termasuk produk yang umur berapa gitu. Mungkin Mas bisa ceritain Ya, ya. sedikit. Oke, pertama vintage itu bagi saya adalah sebuah inspirasi. Jadi bukan sekedar barang atau periode gitu ya, bukan saja sekedar objek gitu, tetapi lebih kepada sebuah inspirasi. Oke. Yang saya lakukan dengan vintage adalah saya mengolah ide atau desain itu dari objek-objek yang lalu, cerita, termasuk cerita ya, sejarah atau storytelling yang lalu, kemudian saya olah supaya relevan untuk masa sekarang, gitu. Jadi saya terus terang tidak bermaksud untuk membawa ini ke masa lalu, tetapi saya ingin masa lalu saya bawa ke masa depan, gitu. Itu yang jadi sebagai sebuah inspirasi, gitu. Nah, itu yang saya selama ini lakukan secara intuitif, gitu. Makanya dalam buku saya, ini buku yang tadi yang buku pertama ya, ini buku keduanya ini. Yang art vintage ya. Art design vintage ya. Ini lebih ke art sama ada beberapa karya saya dan karya kolaborasi gitu. Anyway, nah sekarang pertanyaan yang kedua yaitu apa sih yang dimaksud dengan vintage gitu? Berapa tahun gitu usianya sebuah barang itu bisa dibilang vintage? Terus bedanya sama antik apa? Kan orang selalu biasanya tercampur ya, oke, antara mix up lah dengan dua itu. Jadi gini, secara simpel gini, kalau anything di atas 100 tahun usianya itu antik, oke. Tapi yang di bawah 100 tahun, oke, itu vintage gitu. Jadi, nah bedanya lagi adalah kalau vintage itu karena populasinya itu masih banyak, karena usianya masih muda, gitu kan. Jadi belum hilang, belum punah gitu loh. Belum banyak yang punah, orang masih pegang, bahkan beberapa masih diproduksi kayak beberapa tahun yang lalu masih diproduksi gitu walaupun dengan desain yang lama bla bla bla. Itu masih kita bisa apa-apain itu barangnya. Itu kursi ya, kursi vintage. Ya kita ganti finishingnya ya misalnya dari warna yang tua menjadi warna lebih muda, kita kerok gitu, kita finishing segala macam. Apalagi kainnya kita ganti dengan yang lebih funky gitu, bla bla dengan lebih art segala macam. Itu kita bisa melakukan itu ke barang yang kita bilang vintage. Gitu. Tapi kalau ke barang antik itu kita jangan apa-apain justru. Kita jangan, dicat itu lemari yang udah 200 tahun kita cat gitu ya, jadi merah gitu. Aduh, itu berarti merusak. Jadi itu nilainya tuh akan jatuh dengan sendirinya gitu loh. Kalau vintage itu bukan soal nilai ekonominya, tetapi vintage itu kalau menurut saya lebih kepada inspirasi sama ide dan karakter gitu ya. Tapi kalau antik itu nilai ekonominya tinggi sekali. Kalau vintage itu karena populasinya masih banyak, jadi nggak terlalu mahal juga, gitu loh. Maksudnya nggak akan sampai miliaran gitu, nggak. Tapi kalau antik itu ya satu kertas gitu aja, misalnya kertas tua segala macam, karena ada nilai sejarahnya dan lain-lain, dan udah hilang, yang lainnya tinggal satu-satunya itu di seluruh dunia bisa miliaran gitu. Tapi kalau vintage itu masih banyak di mana-mana, di Indonesia masih banyak, di negara-negara lain juga masih banyak gitu. Jadi we can do something with vintage, but not with antiques. Nah, mungkin biar lebih kebayang juga untuk teman-teman lainnya, ada contoh nggak sih Mas, mungkin barang vintage apa sih yang bisa sering hadir, terutama untuk di rumah nih, karena kita lagi di rumah mulu kan? Ya. Oke, aku langsung udah siapin sih, aku jadi harus jalan ke lemari. Intinya ada beberapa sumber inspirasi. Oke, jadi saya...
Oke, ini bisa lihat gini kali ya. Kelihatan nggak? Jadi aku buka dulu. Oke. Oke, ini boneka porcelain. Oke, satu. Kemudian ini. Oke. Nah, nanti kita balik lagi deh. Oke. Siap, siap. Untuk boneka Oke. porcelain ini terinspirasi buat jadi apa emangnya, Mas? Oke. Nah, itu dari apa? Dari boneka. Oke, kita balik lagi ke tempat supaya sana soalnya gelap dan di sini pakai AC. Oke, misalnya ini ya. Oke, ini ya. Oke, ini saya cerita dulu ya, karena kan saya senang ke pasar loak. Hahaha. Iya, oke. Oke, dulu ya, sekarang udah jarang ya. Dulu tuh saya sering ke pasar loak. Nah, ini tuh saya dapat dari pasar loak di Taman Puring. Oke, di situ di Kebayoran Baru ya. Ini tuh kalau nggak salah harganya 30.000 apa gitu. Ini mungkin diproduksi massal di Cina. Ini kayaknya Cina ya. Produksi massal, terus saya lihat, oke lucu gitu kan. Dan saya nggak pernah lihat ini sebelumnya kayak begini gitu. Misalnya, mungkin di Cina kan segala sesuatu diproduksi massal ya. Tapi di Indonesia mungkin sampainya cuma udah nggak ada lagi gitu. Saya beli aja ini. Kemudian itu menjadi saya setiap kali lihat ini dalam keadaan tidak terlalu mulus juga, sebenarnya udah ada agak bocel-bocel gitu, makanya sampai ke pasar loak kan, berarti sama orang mungkin dibuang atau dijual gitu kan, karena. Nah, kemudian saya dari sini itu saya terinspirasi untuk membuat sesuatu dan saya menciptakan sebuah, biasanya saya bikin storytelling dulu gitu ya. Storytelling ini sebenarnya ada dalam buku ini, oke, saya ceritakan inspirasi itu, jadi saya membayangkan itu pemain bulu tangkis, ya kan? Karena dia pegang raket ya. Kemudian saya kasih nama, oke? Si boneka ini saya kasih nama. Ini karena kan saya kerja di advertising agency, jadi saya biasa punya disiplin untuk bikin storytelling untuk klien, gitu. Nah, saya bikin cerita. Oh, dia adalah seorang pemain bulu tangkis. Oke, dia berasal dari namanya Ling Ling. Oke, saya anggap Ling. Oke, dia berasal dari Semarang. Dia ingin jadi juara All England. Oke, makanya dia rajin sekali berlatih. Kemudian akhirnya dia terbang ke Jakarta, ke kejuaraan nasional. Kemudian dia terbang ke Shanghai segala macam. Nah, itu bisa dilihat story itu saya bikin, kemudian saya visualisasikan gitu ya, misalnya untuk ini ada big band, ini big band ya, ini represent Inggris karena All England kan di sana ya. Kemudian ini ada Jakarta, Monas, kemudian di belakang itu sebenarnya ada tower di Shanghai, oke, bawa dia ke Cina gitu kan. Nah, dan karena namanya Ling Ling dan saya lihat segala macam, ini nuansanya adalah Oriental ya. Oke, agak sedikit kayak komunis propaganda poster tahun 60-an di Cina gitu atau di Vietnam. Kayak gitu dengan gaya seperti itu. Jadi karena saya nggak bisa saya sebenarnya nggak bisa jelek lah ngelukis atau menggambar ya. Jadi saya foto si Ling Ling, si patung tadi itu, ya, saya foto, kemudian saya bikin collage, digital collage. Kemudian saya gabung dengan grafik seperti ini, oke, seperti ini. Oke. Nah, itu kemudian saya tuangkan menjadi wallpaper, kemudian menjadi kain sofa, menjadi sketchbook ini sketchbook ini dijual di alun-alun. Kemudian scarf dan dan porselen, ada porselennya juga. Oke. Nanti saya lihatin gitu. Jadi inspirasi saya, jadi barang-barang itu makanya saya bilang itu sebuah inspirasi bagi saya. Jadi bukan sekedar benda mati. Walaupun itu benda mati, saya berusaha untuk menghidupkan kembali gitu melalui storytelling dan melalui barang-barang yang ada sehingga seolah-olah dia hidup lagi gitu. Oke. Itu dari satu Ling Ling. Kemudian kalau dari ya sebenarnya ada. Oke, kalau
Porselen udah ya. Ini tadi kan porselen. Kita ke bawah ya. Nggak apa-apa kan? Oke, nggak apa-apa. Jadi Kalian lihat-lihat kerjanya Mas di rumah gimana nih? iya. Ini sekarang karena kita sekarang kan WFH semua ya. Jadi nggak ada di studio kita semuanya. Jadi semuanya ada di sini. Oke. Saya bawain. Oke. Jadi kita ke bawah. Saya liatin. Oke. Ya, di rumahnya Mas Lutfi sendiri kayak koleksi vintage-nya udah banyak banget nih kayaknya nih. Enggak, saya memang senang art, senang benda-benda yang nggak penting. Contohnya ini. Wow, itu jadi semacam Ya. pajangan. Iya, ada pajangan. Ada. Ini kemudian. Nah, ini porselen ling-lingnya. Sorry. Gini. Ini porselen ling-lingnya. Oke. Ya, oke. Ya, nah kita ke tadi saya mau ngeliatin kaleng. Itu kan porselen ya. Iya, Jadi saya ngeliatin kaleng yang menjadi inspirasi juga desain saya. Oke. Tapi ini nggak malu-maluin ya. Dibawa ke karya. Ya. Kenapa? Aku inget banget karya porselennya Mas yang Style and Substance ya. Iya, jadi Mas Lutfi ini pernah merancang sebuah tableware dan juga dinnerware bertema Style and Substance. Nah, dalam tableware ini sendiri si Mas Lutfi ini membangun cerita dalam motif gaya Art Deco. Nah, produknya ini sendiri pernah ditampilin di Indonesian Pavilion ya, di Salone do Mobile. Halo ya, Mas, tadi aku cerita sedikit soal produknya Mas yang pernah tampil di Salone do Mobile. Oke, nanti itu ketiga ini yang contoh kedua yang saya mau liatin. Ini yang saya mau liatin ini di sini sebentar ya, saya liatin ya. Oke. Ini itu hiasan kaleng dari ya kan? Oke. Ini saya ambil. Oke, ini kaleng kayak baki gitu loh ya. Ini, ini baki gitu, terbolak. Oke. Oke, ya, baki. Kenapa? Itu dia menampilkan gambar apa ya? Sorry, ini gambarnya Prince, pangeran gitu loh ya. Kayaknya juga ini pernah jadi buat biskuit kayaknya gitu ya. Ini tapi kaleng seperti ini tuh udah hampir nggak ada. Maksudnya jarang lah ya, jarang. Jadi begitu saya ngelihat kondisinya mulus, itu ya ini kayak baki jadul, betul Susi. Oke, saya senang banget karena keadaannya mulus sama sekali, nggak ada karatan, nggak ada apa. Nah itu kemudian saya bikin artwork menjadi ini artworknya ini. I see. Oke, jadi saya bikin cerita Wonderland. Jadi ini sebuah sebuah fantasi gitu ya, kayak Alice in the Wonderland gitu. Bagaimana berbagai tokoh dari berbagai dunia, dari dimensi, baik itu manusia maupun binatang, itu bisa bertemu dalam sebuah paradise gitu, di mana ada bunga, ada apa segala yang indah, ada macan juga, ada harimau ya, ada kuda, yang kemudian menjadi, tapi mereka hidup berdampingan, nggak sampai kita sebut. I see. Ya, mungkin sedikit lagging bentar. Ya, kalau kita emang, mungkin bisa teman-teman nanti lihat di bukunya Mas Lutfi yang Happy Vintage, di rumahnya Mas Lutfi isinya memang
koleksi artworknya gila. Enggak, ini sih iseng-iseng aja. Nah, tadi kan ada yang tanya apa namanya yang dibawa ke Salone del Mobile ya di Milan ya. Yang di Milan itu inspirasinya adalah dari bungkus rokok. Oh. Ya, oke. Jadi gini. Oke, nanti saya liatin dari bungkus rokok. Yang kemudian setelah saya lihat apa namanya rokoknya itu, jadi dibuat oleh yang namanya Nitti Semito. Oke, Nitti Semito, rokoknya namanya 3 bal. Itu populer di tahun 30-an, 40-an di Jawa Tengah terutama. Nah, yang bikin rokok ini, Bapak Nitti Semito ini, itu bisa dibilang waktu itu sebagai raja kretek. Dan paling sukses di zamannya. Jadi kalau sekarang itu mungkin kayak Jarum ya. Jarum gitu. Jadi di Kudus juga ini. Tapi nggak ada hubungannya sama Jarum. Nah, setelah saya lihat perjalanan hidupnya Nitti Semito, ternyata dia tuh bukan sebagai selain sebagai bisnismen yang berhasil ya, punya entrepreneur yang berhasil, dia itu gaya hidupnya juga seleranya tuh bagus gitu loh. Seleranya bagus. Saya lihat rumahnya dia gaya Art Deco gitu, kayak film Great Gatsby ya. Keren banget gitu. Rumahnya masih ada sampai sekarang walaupun tidak terawat. Tapi gedungnya tuh arsitekturnya bagus sekali. Nah, itu membuat saya terinspired gitu by the building. Kemudian saya juga lihat bahwa dia tuh sebagai entrepreneur, dia punya substansi, ya. Dia punya dia kreatif sekali. Misalnya gini, zaman tahun 30-an dia flyering, ya, menyebarkan flyer itu melalui kapal terbang. Itu tahun 30-an. Can you imagine? Dan itu di Indonesia, bukan di Amerika, gitu loh. Jadi dia sangat ahead of time gitu ya, sangat visioner cara marketingnya. Terus jadi dia tuh bukan hanya gayanya bagus, bukan menang gaya doang gitu, tapi juga dia ada isinya gitu loh, pinter juga gitu loh, kreatif juga. Jadi bukan gaya doang gitu. Jadi makanya koleksi porselen ini terinspirasi oleh si Bapak Nitti Semito ini. Kemudian saya tuangkan dalam sebuah desain tableware, porcelain tableware. Itu adalah ini. Saya lihat ini. Oh, oke. Berarti ada plate-nya, gelas, dan juga ya, jadi ini ada espresso. Sebenarnya ada teacup juga, ya. Ini espresso. Kemudian ada mug, hot chocolate mug. Gitu, kurang jauh. Oke. Ada hot chocolate mug, ya, oke. Kemudian ada dining plate. Oh, ini jadinya temanya seperti kayak Art Deco gitu ya, Mas? Ya, ini gayanya Art Deco karena saat itu Bapak Nitti Semito itu hidupnya di zaman Art Deco. Rumahnya pun gaya Art Deco, gitu. Sama ini, ini adalah cake stand ya. Untuk cake stand, oke. Iya, gitu. Dan ini yang saya bawa ke ke Milan waktu itu, pameran di Salone del Mobile tahun 2018. Iya ya. Tahun 2018. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mas. Ada tips nggak, Mas, ketika mendesain ruang penuh barang-barang vintage, tapi tetap bisa matching nih satu sama lain? Mungkin takutnya mereka pada kita asal taruh tuh malah jadinya kayak, aduh, apa gitu ya. Gini, jadi kalau mau mendekor atau mendesain itu memang kita sebenarnya harus banyak melihat, harus banyak mengunjungi tempat-tempat atau space yang berbeda-beda. Oke, dan bukan hanya satu gaya doang gitu, berbagai gaya gitu. Pertama, jadi maksudnya memperluas wawasan dulu gitu, sehingga nanti itu
yang pada saat kita mendesain atau mendekor ruangan yang kita mau, itu tuh bukan apa namanya, bukan berdasarkan aturan, bukan, tetapi berdasarkan feeling kita, berdasarkan apa yang sudah ada di kepala kita. Kalau ibaratnya komputer, kita udah merekam banyak, kemudian kita mengkurasi sendiri gitu. Saya salah satu manifesto, salah satu tips sebenarnya dalam buku saya yang pertama di Happy Vintage itu, saya bilang mix, don't match. Jadi matching itu nggak perlu sebenarnya. Saya nggak harus matching semuanya. Waduh, warna ini dengan warna itu nggak. Don't follow the book gitu. No book, there is no book. Jadi kita ikutin intuisi kita ikutin feelings kita, kata hati kita. Jadi kalau itu saya secara umum seperti itu. Of course saya karena mungkin udah referensinya udah cukup banyak ya, pengalaman udah banyak melihat dan lain-lain, itu udah mengkurasi sendiri. Of course saya juga tahu warna ini sama ini kayaknya terlalu ini. Tapi kadang-kadang it works, kadang-kadang it's okay gitu loh. Untuk nabrakin itu sebenarnya nggak ada aturan dalam desain, itu hampir nggak ada aturan. Jadi kita benar-benar, tapi memang kuncinya kita harus saling, kalau misalnya mahasiswa tuh saya, kalau misalnya di kampus mana sharing gitu ya, saya selalu bilang, saran saya, jalan-jalan. Banyak jalan-jalan, banyak ngelihat, banyak piknik, banyak ngelihat pameran, ke museum, ke restoran, ke kafe, hotel. Kita harus terekspos semua banyak itu. Baru dan di situ baru kita akan ternyata ini tuh bagus ya. Ternyata itu bisa juga ya, kayak gitu loh. Jadi nggak aturan itu nggak hanya ada dalam buku, tapi nggak usah kita harus kecuali hal-hal yang presisi ya, kecuali mengenai keamanan dan lain-lain ya, segala macam. Ya. Kalau di luar itu benar-benar kita harus benar-benar mempertajam intuisi kita, mempertajam feeling kita. Tapi dalam pengalamannya Mas selama pekerjaan ini sendiri, biasanya apa sih kesalahan fatal yang dilakuin orang awam nih ketika ingin menghadirkan vintage mungkin di huniannya, contoh lebih spesifiknya? Mereka terpikir konsep eklektik ya, tapi mungkin buat menghindari kesalahan fatal gitu. Ya, pertama memang betul. Pertama sebaiknya kalau kita, walaupun kita suka vintage, mungkin hardcore gitu segala macam, sebaiknya tetap eklektik, tetap jangan satu gaya doang. Karena akan boring gitu ya, dan nggak ada variasi gitu ya, kayaknya agak monoton gitu kalau satu gaya doang. Vintage, satu periode, misalnya Art Deco gitu, itu agak boring juga gitu ya. Kalau untuk hunian rumah, kecuali kalau project misalnya kafe emang dia maunya Art Deco, ya Art Deco semua memang. Tapi kalau misalnya untuk rumah segala macam, untuk ditinggali sendiri segala macam, lebih baik kita mencampurkan beberapa gaya. Jangan hanya satu vintage. Nah, kemudian kita harus berani mengedit barang-barang yang kita yang kita mau taruh dalam sebuah ruangan, apakah itu furniture ataukah itu hiasan segala macam, itu kita harus berani mengedit, kita harus tega terhadap diri sendiri. Jangan semua, gue suka nih sama ini, gue suka semuanya, taruh semua gitu kan, jadi akhirnya keramaian atau jadinya akhirnya messy gitu ya segala macam. Nah, kita harus berani seperti itu. Dan memang kemudian juga dan tidak ada aturan. Jadi jangan pikir bahwa ini kayaknya salah ya. Sebenarnya nggak ada yang salah. Gitu. Jadi kalau dalam desain itu nggak ada salah benar segala macam, tapi dan nggak ada bagus dan nggak bagus sebenarnya gitu. Cuma semakin kita banyak referensi, semakin kita tahu yang lebih bagus itu apa, diapain gitu loh. Jadi memang again kita harus banyak baca, harus banyak lihat, harus banyak piknik, harus banyak mengunjungi, harus banyak jalan-jalan. Nah kalau sekarang kan kita kerap dengan gaya rumah yang modern atau kehidupan minimalis. Nah, gimana sih biar mungkin vintage ini bisa jadi sebuah personal things mungkin bagi mereka, bagi pemilik rumah, dan dengan gaya rumah yang modern ini ada tips nggak sih dari Mas Lutfi untuk bisa nge-insert si vintage ini misalnya?
Oh ya, vintage itu biasanya hadir dalam sebuah space itu akan memberikan karakter, ya, memberikan karakter terhadap space itu, gitu ya. Misalnya kan sekarang misalnya kita beli rumah baru atau apartemen baru, gitu kan, dengan arsitektur yang sangat sangat modern, gitu ya, minimalis, bla bla bla. Nah, terus kemudian kita mendesain dan mendekor space itu, kemudian kita masukin unsur satu, dua, tiga item vintage, baik itu mungkin ada kursi, ataukah itu lukisan, ataukah itu objek-objek, segala macam. Itu akan memberikan kesan bahwa rumah itu berkarakter, bahwa rumah itu personal, gitu loh. Bahwa ini miliknya si ini emang, gitu loh. Bukan kayak dari showroom gitu, dari apa kita beli rumah sama isi-isinya gitu, bukan. Gitu. Dan ada karakter seolah-olah rumah itu walaupun baru setahun gitu ya kita beli baru, seolah-olah udah lama di situ tinggalnya gitu. Dan itu membuat space itu menjadi lebih hangat ya dan lebih homey. Gitu. Itu yang pengalaman saya memasukkan unsur vintage dalam sebuah space. Baik, dan untuk vintage secara furniture nih misalnya Mas, ada tips-tips nggak sih, apakah dia perlu perawatan khusus kalau misalnya itu produk vintage, atau mungkin kita bisa memperbarui barang apa aja sih untuk bisa jadi barang vintage gitu misalnya. Oke. Kalau untuk itu misalnya ada yang nanya tuh, Dedi Iriawan, resto vintage di Jakarta yang bagus di mana ya? Vintage. Saya tadi ada yang nyebut nanyain Kunstring juga ya. Oke, nanti tanya Mbak Fia ya. Oke. Jadi apa namanya, perawatan misalnya furniture ya, furniture vintage itu kebanyakan kan material furniture vintage itu dari kayu, dan biasanya kayunya itu kayu jati gitu ya. The fact bahwa dia itu masih ada, itu berarti menunjukkan bahwa memang materialnya itu memang kuat dan bagus gitu. Kalau untuk kayu jati itu sebenarnya perawatannya ya mungkin kita rajin membersihkan, rajin ngelap gitu kan. Biasanya kalau debu-debu itu nempel kemudian menjadi bluwek gitu kan si kayunya. Nah, kita harus kita minyakin segala macam. Itu perawatannya seperti itu. Kalau misalnya kita bosen dengan terlalu tua gitu ya, warnanya tuh gelap gitu, sementara aduh kayaknya kok muram banget gitu, kita ingin lebih cheer up gitu, ya kita bisa krok itu gitu loh, si furniture-nya, kayunya itu, kainnya kita ganti dengan yang lebih cerah dan lain-lain gitu, dengan bermotif lah atau gimana semacam kayak gitu. Perawatannya nggak ada yang khusus sebenarnya, kecuali misalnya kalau itu menyangkut kain ya, kain itu memang itu yang paling gampang rusak, itu biasanya kain ya, yang berbahan kain. Nah, itu kain itu memang harus kayak batik juga harus diangin-angin, harus dibersihin, kalau nyucinya juga jangan sembarangan dan lain-lain gitu. Kain banyak yang lapuk gitu kena binatang-binatang kecil itu. Tapi kalau kayak kayu ya, porselen perawatannya hampir nggak ada, kecuali kita lap gitu ya, pakai lap basah segala macam, dicuci kayak gitu supaya nggak berdebu. Dan hati-hati handle-nya karena bisa pecah, habis itu ya nilainya nggak ada. Yang lain-lain tuh hampir perawatannya nggak ada yang khusus sebenarnya kalau barang vintage ya. Kalau saya nggak ngomong antik, kalau lain lagi, kalau antik itu kan yang benar-benar orangnya harus ngerti, jangan sampai lu ganti ininya, di skrupnya diganti atau handle-nya diganti, udah nggak vintage lagi. Misalnya pegangannya diganti ya, lemari antik diganti sama yang besi gitu ya, beli di Kenari Jaya ya, enggak gitu, jangan kayak gitu. Baik. Ini ada yang nanya nih Mas, ada yang berkolaborasi dengan desainer-desainer muda kah untuk tertarik bikin barang vintage? Oke, iya, tim saya selalu anak-anak muda seumuran saya, sekitar 29. Bercanda ini ya. Oke, dan saya kolaborasi selalu juga sama anak-anak muda juga gitu, memang selama ini ya. Pameran kah, ataukah kita bikin karya bareng gitu kan, selalu sama yang
desainer-desainer muda gitu ya. Dan of course tertarik sekali, dan saya memang selalu mencari, selalu welcome maksudnya terhadap kolaborasi gitu ya. Dan saya misalnya kemarin nih untuk yang Future Vintage ya. Future Vintage itu saya kolaborasi sama mahasiswi interior design LaSalle ya, namanya Mabel. Dia bikin artwork. Dia tuh sebenarnya interior designer. Interior design kuliahnya, tetapi dia bikin artwork, collage gitu, digital collage gitu, mengekspresikan problem pribadinya gitu, melalui collage gitu. Itu saya lihat bagus sekali. Akhirnya jadi saya kemudian saya bikin itu dalam kain, jadi kain gitu ya, artworknya itu. Kemudian saya jadikan kain kursi yang akan saya lelang nanti itu, gitu. Umurnya kayaknya belum 20 tahun, baru 19 tahun. Oke. Gitu. Wah, udah banyak banget nih insight kita dapat, biar nggak kebalik ya, vintage sama antik jangan disamain ya Mas ya. Ya betul. Buat info buat teman Kasak yang lainnya, nantikan juga design knowledge dari Mas Lutfi yang akan hadir nih di majalah Kasa yang mendatang. Jadi kita emang udah lebih intens lagi nih ngomongin hingga ke detailnya, tips-tips buat teman-teman yang tertarik dengan vintage dan juga ingin membangun rumah yang kesan homey gitu. Nanti kita ada share nih design knowledge dari Mas Lutfi di edisi kita yang mendatang nantinya. Ya. Jadi nantikan ya kedatangan edisi mendatangnya Kasa Indonesia gitu. Nah Mas, ini ada pertanyaan penutup nih kayaknya untuk mengakhiri diskusi kita nih tentang vintage. Sebenarnya aku penasaran ini Mas, orang sekarang familiar dengan kata-kata minimalis, kayaknya semua orang ngomongin itu mulu. Tapi menurut Mas, begitu disandingkan dengan konsep maksimalis, menurut Mas gimana? Maksimalis atau versus minimalis untuk Mas Lutfi? Kalau saya pribadi ya, kalau baca buku saya yang pertama Happy Vintage itu I'm a maximalist. Saya tuh terus terang nggak boleh ngelihat dinding kosong. Kalau ada yang kosong, saya langsung taruh sesuatu. Dan saya ada juga salah satu manifesto saya di buku itu, saya bilang if you have it, flaunt it. So, if you have it, you show it. Jadi saya seneng artwork yang saya suka itu saya pajang, Jadi saya lihat dia, saya lewatin, saya lihat tiap hari karena itu membuat saya senang. Jadi kalau saya ngelihat itu saya senang, itu membuat saya happy gitu loh. Itu semacam terapi diri sendiri gitu loh. Makanya buku saya itu namanya Happy Vintage karena vintage yang membuat kita happy gitu. Jadi ada temannya Mas Lutfi nih, tim maksimalis, woi. Siapa itu? Tuh di komen ada. Ya Dedi. Itu dia nih fashion designer itu terkenal itu. Halo, Mas Thank you Mas Dedi. Saya maksimalis. Kalau saya merasa kalau di minimalis ya, ada satu hotel ada satu hotel di Kuningan ya, namanya Regent. Itu minimalis sekali. Itu dingin sekali. Walaupun nggak AC-nya rusak, kayaknya dingin banget. Karena hampir nggak ada hiasan gitu. Jadi hanya marmer hitam gitu ya, kayu hitam segala macam, nggak ada semuanya tuh nggak ada lekukan gitu. Semuanya rata segala macam, rapi, presisi segala macam. Nggak kayak not for me. Not for you ya Mas, sepertinya. Aduh. Oke Mas, terima kasih udah bergabung sama Kasa Indonesia. Kita cuma setengah jam ya. Kita cuma setengah jam memang. Oke, nggak apa-apa. Kita udah berganti langit aja nih ternyata di luar. Iya. Udah ngobrol-ngobrol panjang sama Mas Lutfi sore ini. Oke. Terima kasih ya Mas sudah bergabung dengan Kasa hari ini. Dan juga semangat terus walaupun kita harus bekerja, belajar, dan ibadah di rumah.
selama Yes, pandemi yes. ini. Kepada teman-teman yang hadir juga saya ucapkan terima kasih. Oke, ini tadinya ada beberapa yang nanya tapi nggak sempat, nggak apa-apa. Oke, ada Ben, Ben, halo Ben. Oke, banyak ya. Oke, thank you semua ya udah datang di sini. Thank you Mbak Via, thank you Kasa, majalah Kasa Indonesia yang sekarang ini yang paling survive di tengah offline magazine ya yang udah berguguran dan udah mulai jarang gitu. Kasa tetap setia dan bertahan, hebat. Betul. Mana Putra? Putra hebat. Oke, dan nantikan juga ya Instagram live lainnya di Kasa Indonesia dan juga di Jakarta Vintage. Jadi untuk mengisi waktu sehari-hari teman-teman selama di work from home ini, silakan pantengin juga Kasa Indonesia dan juga Jakarta Vintage untuk beragam macam pembicaraan mengenai dunia desain ya Mas ya. Yes. Kalau di Jakarta Vintage setiap jam 4. Betul. Oke. Kalau Kasa setiap hari? Kita setiap Selasa dan hari Kamis, Mas. Jadi start di jam 5 sore biasanya. Kamis nanti siapa? Nanti kan aja akan kita kasih tahu di story kita. Oke, thank you semua. Terima kasih ya, Mas. Oke.